everyone and welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan kembali membahas novel karya Jessica Jung. Nah, buat teman-teman yang belum tahu siapa itu Jessica Jung, jadi dia itu adalah mantan member dari Girls' Generation atau SNSD, salah satu girl group K-pop yang hype banget di generasi kedua. Sebelumnya aku pernah bikin review buku pertamanya yang berjudul Shine. Aku udah pernah bikin video reviewnya juga. Nanti teman-teman bisa cek aja di YouTube aku, bisa scroll atau kalau nggak lupa nanti aku taruh linknya di atas sini atau di description box. Nah, untuk kali ini yang akan aku bahas adalah sequelnya yang berjudul Bright. To be honest, kalau nggak salah akhir tahun lalu atau awal tahun ini aku tuh pernah pinjem bukunya dan aku udah baca sebagian part awal, cuma karena waktu itu aku lagi hektik banget, ada banyak kegiatan yang harus aku persiapkan, jadi belum selesai guys. Nah, kebetulan karena aku ada kesempatan pulang ke rumah, terus aku beberapa hari lalu sempet mampir ke Pusda, aku pinjem lagi untuk menyelesaikannya. Jadi buat teman-teman yang penasaran kira-kira review dari aku gimana dan sebenarnya buku kedua ini ceritanya itu apa gitu loh, apakah dalam buku ini menjawab misteri tentang keluarnya Jessica dari SNSD atau tidak? Please keep on watching. Oke, secara garis besar untuk kedua novel Jessica Jung itu masih sama, menyoroti kisah dari tokoh utamanya yang bernama Rachel Kim. Dan menurut aku, meskipun di dalam buku ini dimasukkan unsur romance, tapi lebih kuat ke genre slice of life-nya, karena di sini benar-benar menyoroti atau berfokus pada kehidupannya Rachel Kim, bagaimana Rachel Kim ini menjalani kehidupannya. Kalau di buku pertama, kita akan mengetahui bagaimana keseharian kegiatan Rachel Kim dan peristiwa apa aja yang dia alami ketika menjadi trainee di DB Entertainment. Nah, kalau di buku keduanya ini, Bright, ceritanya tuh si Rachel Kim udah debut di DB Entertainment dalam girl group beranggotakan 9 orang bernama Girls Forever. Mirip banget ya, mirip banget sama SNSD, ya nggak sih? Anyway, di buku kedua ini kita akan melihat bagaimana kesibukan Rachel Kim ketika menjadi seorang idol. Bagaimana dia itu menjalani pekerjaannya yang sangat padat, entah itu tampil di acara-acara musik ataupun konser, latihan, tur keliling dunia, terus kemudian bagaimana dia mewujudkan ambisinya di luar pekerjaannya sebagai seorang penyanyi di suatu girl group, hingga kita juga akan kembali menyoroti kisah asmara dari Rachel Kim itu sendiri dan juga konflik-konflik lain yang harus dihadapi oleh tokoh utamanya. Karena novel ini tuh genrenya slice of life, jadi memang plotnya itu bukan tipikal plot yang terstruktur banget, melainkan ini kayak ngalir aja gitu loh. Gimana sih kesehariannya si Rachel Kim ini setelah jadi idol, terus bagaimana konsekuensi yang harus dia terima dari apa yang dia lakukan itu. Tapi meski begitu, sama dengan buku pertamanya, di buku kedua ini aku juga dapat banyak insight tentang dunia K-pop. Kalau di buku pertama berjudul Shine itu aku dapat banyak informasi ataupun trivia tentang kehidupan seorang trainee K-pop sebelum debut. Nah, di buku keduanya aku banyak dikasih tahu tentang kehidupan di balik layar seorang idol dan juga bagaimana perusahaan K-pop itu bekerja. Dan menurutku insight-insight tadi itu benar-benar tersampaikan dengan baik, karena itu kan juga diambil dari pengalaman empiris penulis, yang mana Jessica Jung ini juga pernah terjun ke dalam dunia itu dan mengalaminya sendiri.
Jadi lewat buku ini kita bukan sekedar mengikuti kisahnya Rachel Kim ketika jadi idol, tapi di sini kita juga melihat bahwa kehidupan idol K-pop itu ternyata lebih kompleks dari apa yang kita lihat di layar kaca, teman-teman. Nah, beberapa di antaranya dari kehidupan di balik layarnya seorang idol dan juga bagaimana agensi-agensi itu bekerja, itu aku dapat dan aku lihat ketika di sini tuh Rachel Kim ceritanya tuh kayak dia dapat tawaran job dari beberapa brand ataupun majalah gitu untuk pemotretan atau endorsement. Nah, kan si brandnya itu otomatis menghubungi manajemennya, ya kan? Tapi ternyata itu tuh kayak nggak langsung di ACC gitu loh. Kadang manajemennya ini bisa membelokkan. Jadi gini, walaupun si brandnya itu menginginkan si Rachel, tapi kalau perusahaannya itu nggak ACC, itu bisa tiba-tiba digantikan sama member lain gitu. Kemudian ternyata karena ini tuh kasusnya kan banyak member ya, ada 9 member. Nah, terkadang kalau melihat ada satu member yang dapat spotlight banyak atau besar, ada orang tua dari member lain yang pengen juga anaknya dapat spotlight, sehingga terkadang juga ada tindakan suap menyuap kayak gitu supaya anak-anak mereka ini juga dapat spotlight yang sama. Belum lagi fakta bahwa meskipun anggota-anggota girl group atau boy group itu sudah bisa dikatakan lekat ya karena mereka trainee bareng kemudian tinggal bareng, tapi itu tidak menjamin hubungan atau ikatan batin yang kuat gitu loh. Karena tetap aja mereka itu kan datang dari latar belakang dan juga karakter yang beda-beda, dan hal itu tidak bisa menghindarkan mereka dari perpecahan-perpecahan kecil ataupun besar yang kapan-kapan bisa aja datang. And of course, member-member K-pop itu juga tidak terlepas dari rasa iri antar anggota. Karena menurut aku manusiawi banget ya muncul rasa iri, apalagi mereka itu berjuang bareng ya, trainee, sama-sama susah, sama-sama digojlok, tapi ketika debut itu kepopulerannya itu nggak merata. Ada member yang dapat spotlight banyak, ada yang rendah gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitulah yang memunculkan adanya rasa iri, pertikaian. Seperti yang terlihat di sini bahwa Rachel itu dia kayak karirnya di Girls Forever mulus banget, dia dapat spotlight, terus dia bisa meluncurkan brand fashion, sampai banyak anggotanya di Girls Forever itu yang merasa iri sama si Rachel karena Rachel ini kayak dapat privilege banget gitu, hingga kemudian Rachel ini semacam diasingkan sama member-membernya sendiri. Guys, maaf banget intervensi dikit, ini aku nunggu dari tadi bengkelnya nggak berhenti. Jadi mohon maaf apabila ini nanti backsoundnya dihiasi dengan suara motor gitu ya, mohon maaf. Anyway, untuk penulisan di buku ini menurut aku masih konsisten ya dari buku pertamanya, dan aku suka juga gimana si Jessica itu menuangkan ide ceritanya ke dalam tulisan. Karena untuk ukuran seorang idol yang dia itu kemudian berbelok ke dunia kepenulisan, menurut aku ini masih oke, enak untuk dibaca, enak untuk diikuti. Meskipun entah kenapa aku merasa di buku kedua ini terjemahannya agak kaku gitu ya, tapi masih bisa dinikmati sih. Cuma aku ngerasainnya di buku kedua ini lebih fokus ke ambisinya Rachel di dunia fashion. Padahal aku berharapnya karena di buku ini menceritakan ketika Rachel udah jadi idol K-pop, aku punya ekspektasi bahwa buku ini akan bahas bagaimana sih proses debutnya Rachel, terus bagaimana awal-awal dia meniti karir sampai kemudian dia punya ambisi untuk bikin brand fashion gitu loh. Tapi ternyata di buku ini tuh enggak. Di buku ini udah langsung diceritain dari ketenarannya si Girls Forever itu yang sudah mendominasi. Nggak cukup disayangkan gitu ya, kenapa nggak
dari proses debut. Kayaknya kalau dari proses debut kita para pembaca juga jadi tahu ya sebenarnya proses debut tuh keribetannya apa sih, awal meniti karir tantangannya apa, tapi di sini no, itu tidak dimasukkan. Lalu untuk perkembangan karakternya si Rachel itu sendiri sebagai tokoh utama ya, spotlight di buku ini sama buku pertamanya, menurut aku perkembangan karakternya tidak terlihat dan tidak signifikan. Padahal ini udah di buku kedua gitu loh, tapi karakternya masih 11-12. Padahal aku mengharapkan kayak adanya hal baru atau gebrakan baru yang akan dimunculkan dari seorang Rachel di buku keduanya ini. Tapi ternyata enggak. Dan aku malah ngerasa di buku ini tuh ada bagian yang bikin aku gemes banget sama si Rachel. Kenapa? Karena dia ini terlalu mentah gitu ya dalam mendengarkan kata hatinya. Sebenarnya it's okay, nggak ada salahnya mendengarkan kata hati. Tapi menurutku si Rachel ini kayak agak apa ya, kurang perhitungan, kurang pertimbangan gitu loh. Dia nggak melihat dalam jangka ke depan. Kalau selebihnya sih jujur nggak ada yang surprising atau bikin aku oh wow gitu, enggak. Tapi cuman ada beberapa kebetulan aja sih yang menurut aku mengundang apa ya, banyak interpretasi gitu. Interpretasi nggak tuh? Tapi gini, kenapa orang-orang kemudian berpikiran bahwa buku-buku novel Jessica Jung ini adalah kamuflase dari kisah penulisnya sendiri? Itu karena banyak hal-hal atau entah itu kebetulan atau emang disengaja yang dimasukkan dalam buku ini tuh bener-bener mirip banget dengan kisah penulisnya. Nah di buku kedua ini makin mirip lagi karena pertama di sini tuh menyebutkan ada salah satu member namanya tuh Sunhee, kayak langsung merujuk ke Sunny SNSD gitu. Karena di sini dia menyebutnya si Sunny itu punya rambut yang potongannya seperti Pororo. Ngerti kan si Sunny ketika dia di era The Boys itu kan rambutnya kayak Pororo kayak gitu, iya gak sih? Tuh pertama. Terus kemudian berapa hal lagi yang bener-bener kelihatan banget, si adiknya Rachel itu juga debut di perusahaan yang sama kayak Crystal kan. Crystal kan juga debut di SM, di agensi yang sama dengan Jessica ya kan. Terus nah si Alex itu di sini tuh ada tokoh cowok baru namanya Alex yang akhirnya tuh jadi kekasihnya Jessica. Ini tuh kayak Taylor Kwon, bener-bener kayak Taylor Kwon. Kayak dia tuh seorang pengusaha, terus dia seorang Korea Amerika di Hong Kong. Aku tuh sampai cari-cari informasi tentang Taylor Kwon dan emang mirip banget dengan karakter tokoh Alex di sini. Nah, ini waktu si Jessica akan dikeluarkan dari waktu si Rachel ini akan dikeluarkan dari Girls Forever, itu juga mirip banget kayak peristiwa keluarnya Jessica dari SNSD, karena itu menjelang konser, tapi kayak hamin 1 hari atau berapa hari itu ada kasus ini, keluarnya satu member itu si Jessica, si Rachel Kim, dan di tanggal yang sama 30 September. Oh my god, kayak terus lagi bahwa kan sempat ada desas-desus ya waktu itu, kayaknya bukan cuma desas-desus tapi emang benar bahwa ada reality show-nya Jessica dan Crystal. Di buku ini tuh juga ada reality show-nya Leah sama Rachel. Terus mereka berdua ini juga dikabarkan diminta oleh si Mr. Noh ya, pimpinan agensinya DB, untuk membuat si Leah sama Rachel ini jadi duo gitu loh. Dan itu juga terjadi sama Jessica dan Crystal. Katanya mereka tuh bakal produksi album, tapi keburu ada fenomena si Jessica out itu tadi. Banyak kebetulan dimasukkan ke sini. Jadi nggak heran kalau
banyak orang, banyak pembaca, termasuk aku, yang berpikiran kalau ini kayaknya emang didasarkan dari kisahnya si penulis itu sendiri, kisahnya si Jessica. Meskipun betapa kuatnya Jessica ngomong ini tuh cuma fiksi, tapi sesuai kata dosen aku, penulis nggak bisa atau pencipta tuh nggak bisa mengendalikan interpretasi orang-orang yang menikmati karyanya, karena interpretasi itu kan sifatnya bebas ya. Jessica nggak bisa. Jessica, dengar ya, kalau Anda nonton, Anda nggak bisa bilang, berdalih, dan menyumpal mulut-mulut pembacamu itu dengan bilang itu cuma fiksi, bukan kisah nyata. Tapi karyamu berbicara, Jessica, karyamu berbicara. Kayak jangan-jangan ini adalah rahasia yang terjadi dari fenomena besar waktu itu dari sudut pandang Jessica. Ya, tapi kembali lagi, we don't know. Yang tahu pasti jelas gimana kronologi peristiwanya itu ya cuma si Jessica, member SNSD, SM, dan juga Tuhan gitu ya. Overall, meskipun ini nggak yang impresif banget, tapi ya oke lah buat aku, buat teman-teman yang pengen buku ringan, terus jalan ceritanya santuy gitu ya, nggak konfliknya nggak yang dar-der-dor, kalian bisa coba baca ini. Apalagi kalau kalian itu penggemar K-pop, penggemar SNSD gitu, bisa coba baca novelnya. So yeah, I think that's all for today's video. Makasih banget buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai habis. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan video baru dari aku. Kalau teman-teman punya request, feel free juga untuk komen aja di kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video. Annyeong!